Sekarang kita masuk subbab 4.3 yaitu layer. Layer itu mirip dengan lapisan. Jadi layer adalah wadah atau tempat di mana objek-objek berada. Jadi ini contoh sebuah file ya 2.8 multiline yang sudah menggunakan layer. Di sini secara visual kita lihat tanaman berwarna hijau, perabot berwarna merah, kemudian kusen berwarna coklat dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa layer. Nah, jadi rencananya itu setiap kali kita mau menggambar, dia masuk kategori apa, maka aktifkan layer yang sudah kita buat. Jadi, kalau kita hendak memulai suatu project dan memulai dari kertas baru, oke, maka lebih dahulu buatlah layer LA spasi. Kemudian di sini ada new layer, kita buat. Misalkan kalau untuk gambar rumah ya atau gambar gedung, maka biasanya dia ada dinding. Ada lagi, kita enter 2 kali atau klik new layer lagi, ada kusen. Nah, kita enter lagi, ada teks. Layer lagi, ada dimensi. Ada lagi misalkan arsir. Nah, dan seperti itu. Silahkan ditambahkan nama-nama layer sesuka hati sesuai kebutuhan. Lalu setelah kita membuat nama-nama layer, langsung tentukan kita mau warna apa. Ya, kalau bicara kebiasaan tidak ada standar khusus yang general yang berlaku secara umum. Dimensi ini pakai warna apa, dinding itu warna apa. Tapi kalau di lingkup perusahaan, mungkin dia sudah menerapkan standar tertentu. Ya, kalau memang dia kebiasaannya pakai apa, ya udah kita ikuti kebiasaan di perusahaan tersebut apa. Misalkan di sini sih dimensi saya buat warnanya hijau. Kemudian arsir saya buat abu-abu, misalkan 8. Kemudian dinding saya buat warna kian. Kusen, nah karena kayu saya buat coklat. Teks itu saya buat mungkin magenta. Nah, seperti itu. Lalu kita tutup. Nah, di sini maka akan tercantum sekian banyak layer yang sudah kita tambahkan. Misalkan sekarang kita mau menggambar as, maka kita di 0 kita gambar as, misalkan dari sini ke sini misalkan 200 as dinding, kemudian ke atas misalkan 250 dan seterusnya. Kemudian kita mulai menggambar dinding, maka kita beralih ke dinding ya. Kemudian buat dengan multiline yang pernah kita pelajari, justification 0 ya. Justification 0, kemudian scale-nya 15 karena ini asumsinya senti. Nah, seperti itu. Kemudian dinding anggap selesai, kita masuk dimensi. Nah, dindingnya kita matikan ya. Kemudian ini kita kasih DLI pas di ujung as-asnya. Nah, nanti di materi dimensi kita akan belajar dalam mengelola dimensi. Ini saya sekedar agar kelihatan aja dulu. Misalkan saya fit, saya kali 4. Nah, jadi kita menerapkan dimensi itu pada as. Nah, kemudian apalagi kusen. Nah, ya berarti kita perlu dinding kita aktifkan ya. Ini jam pasir biasa ya, kadang-kadang suka gitu atau suka salah tangkap kan. Kalau jam pasir biasanya sibuk, ini enggak. Ini silahkan aja klik di tengah apa antara jam pasir itu, maka itu adalah mengaktifkan. Kemudian nolnya kita matikan. Nah, kemudian kita buat apa namanya kusen. Jadi misalkan di sini saya buat polyline, saya klik ke sini 6, ke sini. Nah, ini salah, masih layer dinding ya. Kalau kepleset terlanjur kayak gini, ini bukan salah, nggak apa-apa diterusin, nanti bisa kita pindah walaupun tidak ideal. Jadi misalkan ke sini 11, kemudian ke sini 1, ke sini klik, kemudian close. Nah,
bagaimana memindah objek yang salah layer. Maka ini dipilih, kemudian diklik, pindahkan ke kusen, gitu ya. Itu kalau sudah terlanjur, yang udah ada tadi. Enggak, cukup diklik aja, begitu itu langsung berubah, tidak ada spasi, tidak ada klik ya. Saya ulang, dipilih, masuk ke kotak combo layer, pilih kusen. Nah, sudah selesai. Cuman untuk menghilangkan grip di escape ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa mirror seperti biasa kita sudah pernah lakukan. Nah, untuk buat daun pintu kan juga keluarganya kusen. Ini kita pindahkan kalau kita udah tahu bahwa sekarang sedang menggambar kusen. Kita rektang, kita klik. Nah, seperti itu. Anggap kusen selesai. Apalagi teks ya, kita aktifkan teks. Tadi sudah belajar tentang dimensi, maka kita DT, kita center, kita klik. Kemudian tingginya 25. Kemudian ruang tamu. Nah, oke. Jadi seperti itulah contoh dalam menggunakan layer. Nah, kemudian dalam layer, apa maksudnya lampu on off ya? Jadi kalau dalam kondisi lampu ini dimatikan, misalkan dimensi, ini saya matikan, nah, maka dia dimensi akan mati. Kemudian freeze, nah di sini juga kelihatan freeze itu juga mati. Jadi kalau saya aktifkan, nah itu asnya akan muncul. Berarti sama dong fungsinya, sama apa namanya, sama on off lampu ini. Tidak ada perbedaan. Ini perbedaannya. Ini saya tutup. Lihat ya, ingat baik-baik. Dimensinya saya on off lampu. Freeze itu untuk layer 0. Ya. Saya tutup. Kemudian saya berikan perintah erase all. Artinya semua. Ya, kalau yang kelihatan jelas itu akan kehapus. Cuman yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, yang tadi di on off lampu apakah itu ikut kehapus, dan apakah yang layer tadi di freeze yaitu layer 0 apakah ikut terhapus. Nah, kita eksekusi, kita lihat. Yang layer 0 kita hidupkan, kita aktifkan, kita klik, dia masih ada. Artinya kalau sudah di freeze dia akan terprotek, terlindungi dari pengeditan. Kalau sedang dimatikan dia akan terlindungi. Nah, sekarang kita lihat yang dimensi, kita hidupkan, tidak muncul, artinya dia tidak terlindungi. Jadi bisa terkena opsi atau perintah modify, pengeditan, erase, kemudian copy ya, dan lain-lain, semua perintah modify. Sehingga dari sana, dari fakta yang tadi saya sudah tunjukkan, maka saya merekomendasi adalah kalau ingin disembunyikan itu adalah freeze aja. Yang gambar matahari ini, maka dia akan lebih terlindungi. Itu kalau misalnya kan di freeze yang asnya ya. Kalau pas di print out itu tidak akan tercetak, kan tidak kelihatan. Gitu. Oke, ini tadi on off freeze. Gembok ya, berarti kelihatan tapi tidak bisa tidak bisa diedit. Baik dihapus, di copy, di mirror dan lain-lain. Jadi contoh, misalkan dimensi saya gembok. Nah, ini dilihat warnanya jadi abu-abu. Jadi kalau saya erase, nah dia nggak mau. Gitu. Itu biasanya suka dipakai nggak Pak yang gembok? Gembok suka. Jadi kalau kita misalkan seperti ini contohnya. Di file rotation, solusi get lembar kerja rotasi. Nah, ini dindingnya saya protect. Lihat di sini di protect dindingnya. Kenapa? Jadi kalau saya milih kusen, misalkan saya copy, itu saya bebas. Ya. Nah, jadi bebas. Bayangkan kalau saya gembok, saya buka. Jadi saya copy. Nah, itu dindingnya ngikut. Jadi kan nggak enak, keganggu, kurang bebas gitu. Itu contoh aplikasi kenapa perlu digembok, perlu di lock per elemennya itu Pak ya. Iya, makanya kita harus rapi, dalam memilih mengkategorikan tadi gitu. Jangan jorok. Contoh saya sebut jorok itu kalau campur, dia bikin layer tapi udah nggak sesuai kategori tadi, tidak sesuai penempatannya.
0 untuk dinding, 0 untuk kusen, 0 untuk dimensi. Akhirnya kita mau misalkan tadi mau kita edit atau kita mau kontrol ya jadi susah karena 0 semua itu kena gitu. Itu Jadi maksudnya. intinya layar kita sebelum gambar kita punya gambar ini, mau gambar ini kita pilih-pilih dulu ya gambarnya ada berapa. Kemudian kita layer lagi. Ini tadi gembok, kemudian warna. Ya silahkan, itu hanya suka-suka kita. Yang penting beda antar layer kan. Seperti ini kan enak. Jadi kita secara visual juga udah gampang. Oh putih sekian ini gitu. Jangan warnanya sama ya. Bukan salah, cuman kita sendiri yang akan repot gitu. Kita sendiri yang akan repot. Rancu tadi betul. Kemudian jenis garis. Di sini kalau mau ada garis tertentu, mungkin mau garis as atau mau garis apa putus-putus, itu silahkan pilih di sini. Kita load. Nah, sini bank besarnya. Ya, misal mau ambil dash, ya kita klik, kita oke, maka akan masuk ke sebelah kiri. Nah, begitu. Kalau mau dipanggil ya oke, pilih kemudian di oke, maka dia dimensi putus-putus. Berarti yang mau diganti ke garisnya itu apa yang mau kita ganti apa gitu ya. Iya. Kemudian ketebalan. Jadi kan ada dalam gambar itu ada yang tebel, ada yang tipis agar beda atau hidup gambar itu. Maksud itu bukan hidup jalan-jalan tapi terlihat jelas. Yang tegas ya tegas, yang tipis-tipis gitu. Jadi biasanya yang tegas itu dinding, kusen. Nah, untuk teks sama dimensi biasanya tipis, arsir tipis. Nah, kita klik di default. Misalkan tipis itu antara 05, 09, 013. Silahkan pilih. Ya, misalkan 05. Kemudian di arsir tipis juga. Ini kita buat 05. Kemudian dimensi ini sama, tipis 05. Oke. Kemudian dinding ini tegas 03, tebal. Kusen 03. Oke. Teks tipis 05. Oke. Nah, seperti itu contoh penggunaannya ya. Default ini itu adalah nilai yang terkandung di format line weight. Di sini default. Nah, ini berapa defaultnya yang biasa sering kita gunakan? Biasanya 02. Oke. Defaultnya 02 aja biasanya. Jadi tidak mutlak, silahkan kalau mau dirubah-rubah. Kemudian ini hanya protect, hanya informasi. Kemudian ini gambar plot. Itu kalau kita klik maka teks ini tidak akan tercetak karena dicentang printernya. Jadi kayak overburden lah. Jadi kalau dia masuk, walaupun ada tapi nggak boleh. Tapi kalau nggak mau dicetak ya berarti biarkan. Kemudian ini nanti untuk penggunaan layout ya. Kemudian ini new layer di viewport, kemudian ini menghapus. Nah, ini ada yang abu-abu, ada yang tegas. Kalau yang abu-abu berarti itu kosong, masih tidak ada objek sehingga bisa dihapus. Tapi kalau yang tegas itu kalau kita pilih kemudian kita hapus, nah itu tidak bisa dihapus. AutoCAD ngasih tahu layer-layer yang tidak bisa dihapus, layer 0. Layer 0 ini walaupun ada isinya ataupun tidak ada isinya tidak bisa dihapus. Current layer yang dicentang ini baik ada maupun tidak ada objek, maka dia tidak bisa dihapus. Kemudian objek yang berisi layer yang berisi objek ya, seperti kusen, dinding, dimensi. Nah, itu layer yang ada objeknya, maka juga tidak bisa dihapus. Dan yang keempat xref. Nah, kita belum ada xref, jadi itu juga tidak bisa dihapus. Nah, jadi cirinya yang bisa dihapus itu adalah yang redup begini. Belum ada objeknya, tidak current, dan tidak nol, itu baru bisa dihapus. Oke. Jadi ini pindah mengkarenkan, yaitu kita klik pindah current, jadi aktif. Arsir saya hapus, nah itu dia langsung hilang kayak tadi kan yang redup. Nah, kemudian di sini itu layer state manager ya, adalah kita menyimpan beberapa posisi. Jadi misalkan saya buka multiline tadi ya. Nah, di sini saya misalkan tanpa perabot, kemudian kusen digembok.
Nah, itu bisa kita simpan. Misalkan new, nama state-nya itu perabot kunci, perabot freeze off gitu. Kita oke. Kemudian kita close. Kemudian ini kita hidupkan. Kemudian dinding kita matikan, masih digembok. Kemudian text dim dimatikan. Nah, ini juga bisa kita simpan. Misalkan namanya lagi text off. Kita oke, kita close. Maksudnya gimana? Jadi kalau untuk kembali ke tadi kita mematikan perabot sama ini digembok, itu nggak perlu kita klik-klik lagi. Jadi kita bisa langsung aktifkan perabot off, restore. Nah, dia langsung kembali ke situ. Itu maksudnya. Jadi seperti layaknya kita view, ini contohnya. Konsepnya seperti ini. Misalkan saya lagi melihat ini. Saya ini mau disimpan. Maka saya simpan view tadi ya, misalkan pojok belakang. Nah, kemudian saya oke, kemudian saya oke, kemudian saya pindah lagi ya, ini saya munculkan perabotnya. Nah, misalkan saya lagi lihat ruang tamu, maka simpan lagi new ruang tamu, kemudian oke. Nah, kemudian saya dilihat, simpan lagi new dinding kusen. Nah, kemudian oke. Nah, jadi kalau kita lagi gini terus tiba-tiba mau ke sini, mau ke ruang tamu, mau ke sini, nggak perlu repot-repot kita scroll lagi. Kita cukup panggil dinding kusen, nah, atau ruang tamu. Nah, kemudian pojok belakang. Nah, jadi nggak usah repot-repot scroll lagi, tarik. Nah, jadi seperti itu konsep layer tadi. Jadi kita simpen, tinggal kita panggil lagi gitu. Oke, layer selesai.